Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Ini adalah video pertama di channel Rentetan Kisah, dan kenalin, nama gue Rara. Di channel ini Rara akan upload video 2 kali seminggu, yaitu hari Senin dan hari Jumat ya. Jadi mohon dukungan makci, pakci, dan akak semuanya untuk channel ini terus berkembang ya. So, di video pertama ini kita akan membahas mengenai kasus pembunuhan Kim Jong-nam yang merupakan saudara dari seorang presiden Korea Utara yang menjabat pada saat ini, yaitu Kim Jong-un. Kasus ini cukup menggemparkan negara Indonesia pada tahun 2017, karena salah satu pelaku yang terlibat dalam kasus ini adalah seorang wanita yang berasal dari Indonesia. Nah, tapi sebelum kita membahas bagaimana kronologi kematian dari Kim Jong-nam, ada baiknya kita mengenal lebih dulu bagaimana masa kecil dari Kim Jong-nam. Negara Korea Utara terletak di bagian Asia Timur yang memiliki ibu kota yang bernama Pyongyang dan berseberangan dengan Korea Selatan. Negara ini merupakan salah satu negara dengan penganut paham komunis. Pendiri sekaligus pemimpin pertama Korea Utara yang bernama Kim Il-sung pernah menjabat pada tahun 1947 hingga 1994. Beliau telah menikah dan memiliki anak yang salah satunya bernama Kim Jong-il. Setelah dirinya wafat, Kim Jong-il lah yang menggantikan posisi ayahnya sebagai Presiden Korea Utara. Setelah Kim Jong-il besar, ia menikah dengan 4 orang wanita, yang mana dari istri pertama beliau yang merupakan artis Korea Selatan, beliau memiliki anak yang bernama Kim Jong-nam, dan dari istri ketiganya beliau memiliki 3 orang anak yang mana salah satunya bernama Kim Jong-un. Jadi bisa kita katakan jika Kim Jong-nam dan Kim Jong-un ini adalah saudara tiri. Pada awalnya, Kim Jong-nam yang merupakan anak sulung digadang-gadang akan menjadi pemimpin Korea Utara selepas Kim Jong-il wafat. Namun pada tahun 2001, ia tertangkap di Bandara Narita, Tokyo, Jepang setelah mencoba masuk ke negeri Sakura dengan paspor palsu. Pada saat itu, ia mengatakan ingin mengunjungi Disneyland di Jepang bersama dengan istri dan juga anaknya. Dan semenjak kasus itu terjadi, ia pun diusir oleh ayahnya karena dianggap telah mempermalukan ayahnya dan juga Korea Utara. Akhirnya, Kim Jong-nam beserta keluarganya pindah dan menetap di Macau, Hong Kong selama bertahun-tahun lamanya. Saat sang ayah yaitu Kim Jong-il jatuh sakit hingga wafat pada tahun 2011, tak sekalipun Kim Jong-nam datang untuk menjenguk ayahnya. Sehingga, tahta kepemimpinan secara langsung jatuh ke tangan Kim Jong-un, adik tiri dari Kim Jong-nam. Dan setelah Kim Jong-un menjadi pemimpin Korea Utara, Kim Jong-nam hidup dengan terus bersembunyi karena khawatir adik tirinya akan memandang dirinya sebagai sebuah ancaman. Dalam 5 tahun terakhir, beberapa kali Kim Jong-nam mengalami percobaan pembunuhan. Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017, sekitar pukul 8 pagi di Malaysia, terlihat di aula keberangkatan Bandara Kuala Lumpur sedang ramai penumpang. Saat itu, Jong-nam yang ada di Malaysia untuk liburan hendak kembali pulang ke Macau melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur, menggunakan nama samaran Kim Chol dalam paspor palsunya. Dalam rekaman CCTV di Terminal 2 memperlihatkan Jong-nam tampak sedang mengantri di depan mesin self-check-in. Kemudian terlihat ada 2 orang perempuan yang bergerak ke arah Kim Jong-nam, di mana salah satu perempuan berdiri di depan Jong-nam berusaha untuk mengalihkan perhatiannya, sementara 1 orang perempuan lagi mendekat dari belakang, lalu mengeluarkan sebuah kain yang dibasahi menggunakan bahan kimia. Lalu wanita itu dengan cepat membekap wajah Jong-nam dengan kain yang sudah dicampur dengan cairan tersebut. Setelah itu, mereka berdua segera pergi dan bersikap tidak terjadi apa-apa. Lalu mereka pergi meninggalkan bandara menggunakan taksi. Setelah serangan tadi, Kim Jong-nam segera mendatangi seorang pegawai bandara dan menjelaskan bahwa seseorang telah berbuat sesuatu hal pada wajahnya dan membuat kepalanya merasa pusing. Ia kemudian dibawa ke menara medical clinic di lantai 2 bandara untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat menuju klinik, Kim Jong-nam terlihat masih bisa berjalan seperti biasa.
Namun beberapa saat kemudian, ia mulai mengalami kejang ringan dan pingsan. Ia pun segera dibawa ke Rumah Sakit Putrajaya dengan jarak 30 km dari bandara. Namun sayangnya, Kim Jong-nam meninggal dunia di dalam ambulans dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Pada tanggal 14 Februari, tepatnya 1 hari setelah tragedi tersebut terjadi, Wakil Perdana Menteri Malaysia yang bernama Ahmad Zahid Hamidi mengonfirmasi jika pria Korea Utara yang meninggal dengan paspor bernama Kim Chol merupakan Kim Jong-nam, saudara tiri dari Kim Jong-un. Kemudian pada tanggal 15 Februari tahun 2017, berdasarkan rekaman CCTV, akhirnya polisi Malaysia menangkap seorang wanita yang bernama Don Thi Huong, berkewarganegaraan Vietnam dan berusia 28 tahun. Karena wajah Don Thi Huong sangat mirip dengan tersangka yang melakukan penyerangan terhadap Kim Jong-nam yang ada di rekaman CCTV. Dengan menggunakan kaos putih bertuliskan LOL dan juga celana berwarna pink. Lalu keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 16 Februari, seorang wanita yang memiliki paspor kewarganegaraan Indonesia bernama Siti Aisyah berusia 25 tahun juga ditangkap oleh pihak kepolisian karena berhasil diidentifikasi dari rekaman CCTV. Namun bukan hanya Siti Aisyah yang ditangkap oleh pihak kepolisian, melainkan pacarnya yang bernama Muhammad Farid Jalaluddin berusia 26 tahun juga dibawa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 tersangka tersebut, pada tanggal 19 Februari tahun 2017, pihak kepolisian menyatakan mereka sedang mencari 3 orang dari 7 warga Korea Utara yang diyakini terlibat dalam kasus itu. Kepolisian Malaysia mengungkapkan jika mereka telah menangkap 4 orang Korea Utara yang berhasil diidentifikasi dari rekaman CCTV. 4 orang tersebut bernama Ri Ji-hyun berusia 33 tahun, Hong Song-hak berusia 34 tahun, Oh Jong-gil berusia 55 tahun, dan Ri Jae-nam berusia 57 tahun. Mereka berempat diketahui meninggalkan Malaysia di hari yang sama saat Kim Jong-nam tewas. Pada tanggal 27 Februari tahun 2017, anggota Parlemen Korea Selatan menyatakan bahwa Badan Intelijen Nasional negara itu telah memberitahu mereka bahwa 4 warga Korea Utara yang diidentifikasi sebagai tersangka oleh Malaysia adalah mata-mata dari Kementerian Keamanan Negara Korea Utara. Namun mereka tidak mau mengatakan dari mana agen mata-mata Korea Selatan mendapatkan informasi tersebut. Sementara itu, pihak Malaysia melakukan autopsi jasad Kim Jong-nam dan menyatakan jika ia tewas karena dibunuh seseorang menggunakan racun VX yang masih tersisa di wajah dan matanya. Namun, pihak Korea Utara tidak mau menerima hasil otopsi tersebut karena mereka menganggap itu ilegal tanpa adanya persetujuan dan juga saksi dari pihak Korea Utara. Jadi, pihak Korea Utara meminta jenazah Kim Jong-nam segera diterbangkan ke Korea Utara. Namun, pemerintah Malaysia mengatakan tidak akan menerbangkan jenazah Kim Jong-nam sampai keluarganya datang untuk memberikan tes DNA. Jadi, Duta Besar Korea Utara yaitu Kang Chol datang ke Malaysia dan langsung menuju ke Rumah Sakit Kuala Lumpur untuk mengantarkan tes DNA keluarga Kim Jong-nam. Namun, ia mengungkapkan pernyataan yang menuduh Malaysia berkolusi dengan kekuatan musuh yaitu Korea Selatan dan juga Eropa untuk mencemarkan nama Korea Utara karena mereka menolak untuk melepaskan jenazah Kim Jong-nam. Hal itu membuat Perdana Menteri Malaysia sangat marah. Sehingga pada 4 Maret 2017, pemerintah Malaysia mengusir Duta Besar Korea Utara, Kang Chol, dan harus meninggalkan Malaysia dalam 48 jam. Hal ini membuat perseteruan antara Malaysia dan Korea Utara semakin memanas. Pada tanggal 7 Maret tahun 2017, Korea Utara melarang warga Malaysia di negaranya untuk pergi.
Dan juga Malaysia menanggapi dengan larangan serupa terhadap warga Korea Utara di negaranya. Perseteruan antara kedua negara itu tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 30 Maret tahun 2017, kedua negara mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian mereka. Dan Malaysia pun melepaskan tubuh Kim Jong-nam dan diterbangkan ke Pyongyang, Korea Utara. Lalu pada tanggal 1 Mei 2017, Siti Aisyah dan Don Tae-hwang didakwa di pengadilan magistrate atas pembunuhan Kim Jong-nam dan menghadapi hukuman mati apabila mereka memang terbukti bersalah. Dan pada tanggal 2 Oktober tahun 2017, sidang Siti Aisyah dan Don Tae-hwang dimulai di pengadilan tinggi. Pada sidang pertama di pengadilan tinggi Malaysia, seorang petugas medis bernama Rabiatul Adawiyah mengaku sempat menyeka wajah Kim Jong-nam menggunakan tisu. Dan terlihat ada sebuah cairan seperti air namun tak berbau. Dan ternyata zat tersebut adalah VX atau Ricin. Ricin sendiri merupakan senyawa kimia beracun yang lebih mematikan, bahkan lebih mematikan dibandingkan cyanida. Racun ini bisa menimbulkan kelumpuhan otot, kesulitan bernapas, sesak napas, dan juga kematian. Zat tersebut memang dapat mematikan dalam waktu cepat. Sampai-sampai Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut racun tersebut sebagai senjata penghancur massal. Selain itu, dokter bandara Kuala Lumpur yang terakhir kali menangani Kim Jong-nam ikut serta dalam memberikan kesaksiannya di persidangan. Saya melihat ia mencengkeram kepala sambil memejamkan mata erat-erat. Wajahnya sangat merah pada saat itu, dan ia sangat berkeringat. Jantungnya berdetak sangat kencang, dan tekanan darahnya juga berada dalam tingkat berbahaya. Tak lama setelah itu, ia mengatakan Kim Jong-nam mengalami kejang-kejang, matanya memutar ke atas, dan keluar air liur dari mulutnya. Namun tak lama dari itu, Kim Jong-nam mengalami syok yang membuat tekanan darahnya turun drastis. Hal itu membuatnya ia kehilangan nyawa. Sementara itu, kedua tersangka juga turut serta memberikan pengakuannya. Siti Aisyah dan juga Don Tae-hwang mengaku mereka sempat didekati oleh seorang pria di tempat kerja mereka yang bernama Ri Jong-chol. Dalam perjumpaan tersebut, mereka diiming-imingi bayaran sebesar 100 US dollar. Mereka berdua mengaku diajak syuting acara reality show bertema prank atau lelucon. Dalam acara itu, Siti dan Doan diminta untuk mengerjai seseorang di bandara. Namun mereka tak mengetahui jika korban yang akan mereka kerjai itu adalah saudara dari Presiden Korea Utara. Mereka berdua tak mengira aksinya itu adalah hal yang sangat berbahaya karena merupakan pembunuhan. Setelah beberapa kali dilakukan persidangan, Presiden Jokowi pada saat itu melakukan berbagai upaya agar Aisyah bisa dibebaskan. Karena Aisyah dianggap hanyalah kambing hitam yang diperalat oleh agen Korea Utara. Dan setelah melalui serangkaian persidangan yang sangat panjang dan sempat ditahan selama hampir 2 tahun, akhirnya pengadilan Malaysia membebaskan Siti Aisyah pada hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2019. Alasan pembebasannya karena tak adanya bukti langsung yang mengarah kepada Siti. Selain itu, Siti juga tak mengetahui jika prank yang ia jalankan merupakan bagian dari rencana pembunuhan. Atas kebebasan itu, Siti Aisyah berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atas upayanya yang gigih dalam membebaskan dirinya. Begitu pula dengan Don Tae-hwang yang telah ditahan selama 3 tahun 4 bulan, akhirnya dibebaskan pada tanggal 3 Mei tahun 2019 karena masih kurangnya bukti untuk menjadikannya tersangka pembunuhan Kim Jong-nam. Nah, jadi begitulah kira-kira akhir kisah dari kasus pembunuhan ini. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Siti dan Don Tae-hwang hanyalah kambing hitam atau pion yang diperalat oleh agen Korea Utara? Atau mungkin mereka memang agen dari Korea Utara itu sendiri? Ya, entahlah ya.
Nah, kalian kalau punya pendapat sendiri, tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga dari kasus ini kita bisa lebih berhati-hati terhadap siapapun ya. Oke, see you in my next video. Bye-bye.